Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Usikum menafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan dan juga para pemirsa streaming Zawiyah Tarbiyat Tijaniyah Jakarta yang dirahmati Allah. Alhamdulillah malam ini saya berada di Zawiyah Maqamul Ihsan di Desa Pawenang, Kecamatan Nagrak, Sukabumi. Semoga kegiatan ini berbarengan dengan ridha Allah dan Rasulnya serta ridha Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Para ikhwan rahimakumullah, berkenaan dengan Isra dan Mi'raj adalah salah satu mukjizat dari Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki nabi sebelumnya. Kenapa? Al-Khatmul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Jadi nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi dan rasul, ini salah satu maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang paling mulia, paling tinggi martabatnya, dan imam dari semua nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Para ikhwan rahimakumullah, kenapa kok seperti itu? Kenapa kok diutus paling akhir? Ya, ini yang perlu ikhwan ketahui. Sebenarnya kenyataan berbicara. Kenapa kok ada istilah mutakhir, kan gitu kan? Teknologi yang mutakhir. Itu diambil dari bahasa Arab mutaakhir. Jadi kondisi yang paling akhir. Yang mana alam ini dan semua yang ada di dalamnya makin lama makin maju. Di dalam segala hal. Kemudian baik ilmunya, baik teknologinya. Sehingga apa yang dialami oleh Nabi yang pada saat itu kondisi masih benar-benar tradisional, akan tetapi di akhir zaman terjawab semua. Dan apa yang ada dalam Islam, baik syariatnya maupun hikmah-hikmahnya, itu sangat cocok ya dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mana kalau zaman dulu belum berbicara ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Sehingga wajar kalau orang dulu tidak percaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di pagi hari selesai kejadian Isra dan Mi'raj, gimana cara menyampaikan? Rasulullah ya boleh dibilang merasa bingung gimana menyampaikan kepada orang Mekah. Tadi malam dia ke Baitul Maqdis. Padahal perjalanan PP Mekah ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu
paling tidak perjalanan 1 bulan lebih. Normalnya berangkat 1,5 bulan, pulangnya 1,5 bulan. Jadi 3 bulan baru nyampe. Ini tadi malam ke sono, pagi Nabi sudah ada di Mekah. Gimana kira-kira? Sehingga wajar orang Arab tidak percaya. Karena pada saat itu belum ada teknologi. Teknologi sekarang saja, kalau ada yang mengatakan tadi malam ke Palestina sekarang sudah ada di Mekah lagi, itu pun juga orang antara percaya dan tidak. Kenapa perjalanan naik pesawatnya aja Mekah ke Palestina paling tidak penerbangan 3 jam. Dengan macam-macamnya dibutuhkan paling tidak setengah hari atau setengah malam. Belum urusan lain-lain. Ini kalau zaman sekarang. Sehingga kalau orang zaman sekarang berbicara Nabi berangkat tadi malam, pagi sudah ada di Mekah, untuk saat ini memungkinkan untuk dipercaya. Karena sudah ada pesawat terbang. Kalau zaman dulu, dan jaraknya dari Mekah ke Palestina berapa ribu kilo itu. Kalau ke Riyadh aja 1.000 kilo. Jadi intinya perjalanan panjang. Kalau zaman dulu ya dengan pakai onta berbulan-bulan. Sehingga Nabi bingung cara menyampaikan. Ketika Nabi dalam kondisi seperti itu, di Haram, ya di masjid, ya di Ka'bah itu, yang disebut Masjid Haram itu, ya Ka'bah itu aja aslinya. Adapun sekitar Ka'bah itu ya rumah-rumah dulu. Kemudian karena kebutuhan dilebarkan, kemudian dibangun bangunan masjid di sekitar Al-Haram. Jadi Masjidil Haram itu aslinya yaitu Mekah itu, Ka'bah itu aja. Kemudian ketika ada di situ kelihatan Nabi ini seperti mempunyai problem. Abu Jahal yang biasanya ya garang dan ini pada Rasulullah, pagi-pagi itu berbaik hati. Ada apa Muhammad, kok kayak kamu bingung kayak gitu? Ada yang mau disampaikan kepada orang Quraisy? Karena yang terkenal orang Quraisy di Mekah. Rasulullah bilang, ada. Apa itu? Tadi malam aku Isra ke Baitul Maqdis. Belum Mi'raj, baru Isra. Abu Jahal langsung mendapat ide, wah ini peluru ini. Untuk mengadu domba Rasulullah dengan orang yang sudah masuk Islam, termasuk dengan orang yang belum masuk Islam tapi sudah mikir-mikir untuk masuk Islam. Ini kesempatan. Maka Abu Jahal menawarkan diri untuk jadi panitia. Sehingga panitia Isra Mi'raj pertama itu adalah Abu Jahal. Sehingga jangan kaget kalau ada di akhir zaman kayak gini panitia Isra Mi'raj yang mirip Abu Jahal juga. Itu. Jadi para hadirin rahimakumullah, singkat cerita Abu Jahal wara-wara diajak orang ke Haram, ke sekitar Ka'bah untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa tadi malam dia mengadakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, maka langsung orang Mekah kebanyakan langsung pegang kepala gini. Apa artinya? Ya di luar nalar. Karena pada zaman itu udah ada, ya ada mengenal mukjizat. Intinya orang Arab memandang apa yang dilakukan Rasulullah dan dijelaskan itu tidak mungkin. Kemudian bahkan orang yang tadinya sudah condong kepada Rasulullah banyak berbalik.
kafir lagi. Para ikhwan rahimakumullah. Kemudian di antara tokoh-tokoh Mekah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ciri-ciri Masjid Al-Aqsa, ya Baitul Maqdis itu. Kemudian, ya gimana coba orang datang, contohnya sekarang datang Istiqlal. Apa orang yang datang ke Istiqlal menghafalkan jumlah pintunya, Pak? Menghafalkan cagaknya berapa? Begini kan tidak kan? Ya ngelihat-lihat, tidak ada yang cuma hanya itulah. Yang sholat ya sholat. Sehingga kalau ada orang Sukabumi bilang tadi malam saya ke Istiqlal, kemudian ditanya seperti apa Istiqlal? Ia menjawab sebatas yang dia mampu, yang dia lihat. Kemudian orang Mekah kan sudah terbiasa. Perjalanan, kafilah, salah satu tujuannya Baitul Maqdis. Kemudian akhirnya untuk ngetes Rasulullah, segala cara dipakai. Pertanyaan-pertanyaan jebakan. Di antaranya orang Mekah tanya, berapa jumlah pintunya Masjid Al-Aqsa? Berapa jumlah jendelanya? Ini macam-macam bentuk-bentuknya ditanya detail pada Nabi. Kemudian berdasarkan cerita tentang Isra Mi'raj, Allah datangkan di depan Nabi Masjidil Aqsa. Ini bahasa syariatnya. Hakikatnya pandangan Nabi itu pandangan Rabbani. Jadi untuk kelasnya wali, tentang hadis tentang wali, belum Nabi, baru wali. Hadis tentang kewalian, ya tidak ada seorang hamba yang taqarrub kepada Allah yang dengan pekerjaan yang lebih disenangi, paling disenangi oleh Allah. Apa? Melaksanakan kewajiban fardu, sholat fardu. Kemudian ditambah lagi dengan nawafil, sholat-sholat sunnah dan ibadah yang lain. Jadi ketika sudah istiqomah seseorang ngerjakan yang wajib dan yang sunnah, maka Allah akhirnya senang dengan hamba tersebut. Kemudian dijelaskan, faida ahbabtuhu, ketika aku sudah senang, kata Allah, kuntu sam'uhul ladzi yasma'u bih. Aku menjadi telinga, ya, aku yang jadi telinganya ketika dia mendengar. Wa basaruhul ladzi yubsiru bih. Aku yang menjadi matanya ketika dia melihat. Ini jangan dibayangkan orang itu telinganya, ya Tuhan jadi telinga orang itu, Tuhan jadi mata orang itu. Maksudnya ketika seorang hamba disenengin oleh Allah, di-upgrade, bahasa sekarang di-upgrade. Kemampuan matanya di-upgrade, kemampuan telinganya di-upgrade, kemampuan tangannya. Sehingga kalau sekarang bisa ngangkat mungkin hanya 50 kilo bisa diangkat. Tapi orang yang dicintai oleh Allah bukan hanya itu. Gunung pun bisa diangkat. Nabi Musa bisa membelah laut. Itulah yang dikenal dalam istilah tasawuf, anggota tubuh orang tersebut menjadi anggota tubuh yang Rabbani, ya, mempunyai sifat-sifat khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca Jawharatul Kamal, sahibil haqqir Rabbani. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pemilik hakikat Rabbani. Artinya Kanjeng Nabi di-upgrade, tidak sama dengan siapapun kekuatannya. Bahkan Nabi bisa melihat apa yang ada di belakangnya. Bisa melihat bahkan pandangan Nabi, ya pandangan wali saja. Ada ketika mendongak begini,
pandangannya sampai ke arsy, tembus. Kalau kita kena halang dengan pelapon, sudah selesai. Ya, jadi kenapa kita ini mahjub, orang yang terhijab. Tapi kalau ada wali-walinya Allah, ketika memandang ke langit, bolong sudah sampai ke langit ke-7, bahkan di atasnya, sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para nabi itu imamnya para wali. Jadi setiap nabi punya anak buahnya nabi wali. Pimpinan para nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wali saja kayak begitu, bagaimana pimpinannya? Bagaimana kalau pemimpin para nabi? Maka Allah beri dia kekuatan. Sehingga Masjidil Aqsa tidak perlu didatangkan. Rasulullah diberi oleh Allah ilmu zahir dan batin. Bahkan seluruh dunia ini bagi Rasulullah kecil. Makanya Rasulullah tidak bergeming, ditawarin macam-macam. Kenapa? Dunia bagi Rasulullah kecil. Kalau bagi kita gede. Yang gede bagi kita. Sehingga dikasih 100.000 aja sudah berbeda pilihannya dengan sebelum dikasih. Kenapa? 100.000 gede. Kan gitu, untuk orang kampung. Itu. Sehingga hidup 5 tahun dikorbankan cukup 100.000. Coba ngebayang. Kehidupan 5 tahun dikorbankan demi 100.000. Berarti per hari berapa nilai kehidupannya? Coba anggap saja dikasih 1 juta. Gede bagi orang desa. Kan gitu kan? Berarti 1 bulannya berapa? Oke lah, dibulatkan 1 bulan 100, kalau 1 juta, 1.200.000. 1 bulan 100.000. Per hari berapa? Coba dibagi 30. Cuma karena jiwanya kecil, uang 1 juta diberi, udah gede kepala. Alhamdulillah, bilang alhamdulillah sampai nyembah-nyembah. Ini kalau orang kecil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang jiwanya besar, sehingga bukan hanya Isra Mi'raj dari Mekah ke Madinah, dari Mekah ke Palestina itu ke Masjidil Aqsa, walaupun Rasulullah tidak naik buruk, Rasulullah bisa 1 langkah sampai itu bisa. Kenapa? Jiwa Rasulullah adalah Rabbani, jiwa yang secara khusus di-upgrade oleh Allah dengan kekuatan luar biasa. Sehingga punya mukjizat. Apa mukjizat? Amrun harikun lil adah. Perkara yang merobek kebiasaan. Artinya perkara luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Makanya sahibil hakir Rabbani al-barkil asta. Jadi Nabi oleh Allah diberi hakikat Rabbani yang bagaikan kilat nyambar. Bagaimana sambaran kilat? Coba dari langit berapa kilometer? Dari ketinggian itu langsung kemudian jual dalam secepat kilat. Kan begitu kan? Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu kecepatannya. Tapi kenapa kok harus pakai buruk? Jadi itu Allah Subhanahu wa taala mendidik, mentarbiah makhluknya bahwa dalam perjalanan hidup dari satu tempat ke tempat yang lain, agar supaya cepat sampai perlu kendaraan. Ini pesan awalnya. Kemudian kehidupan ini hakikatnya adalah perjalanan rohani.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana manusia hakikatnya dari hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dari alam yang sangat tinggi, alam arwah. Kemudian di alam arwah ini Allah ciptakan manusia sebagai ahsani takwim, yang terbaik. Setelah tercipta di alam arwah itu agar bisa muncul di muka bumi yang alam kasar, thumma radadnahu asfala safilin. Diturunkan oleh Allah sampai ke tempat paling rendah. Apa tempat paling rendah? Ya bumi ini tempat paling rendah. Kemudian bagi mereka yang tidak beriman, nah berkutat kehidupannya bumi. Sehingga yang dianggap gede apa yang ada di muka bumi. Sehingga tidak usah heran kalau ada orang menganggap harta kekayaan dunia segala-galanya. Sehingga disayangi, dibela mati-matian, bahkan sampai menggadaikan harga diri. Kenapa? Jiwanya kecil. Tapi orang yang punya jiwa besar dan diberi kesadaran oleh Allah, dibuka hakikat dunia bagi orang beriman yang terbuka. Ya, kalau kita sekarang kan masih mahjub, terhijab oleh apa-apa, terhijab oleh benda, terhijab oleh nilai rupiah. Sehingga ketika tidak megang rupiah, pusing. Benar apa enggak? Pusing apa enggak? Tidak punya duit. Kenapa kok Anda pusing ketika tidak punya duit? Karena Tuhannya duit. Sandarannya duit. Sehingga kalau sudah tidak punya duit, pusing. Tidak punya duit, langsung melas. Coba orang lagi punya duit, duitnya banyak, tabungannya banyak, jalannya lain. Betul? Teman yang tadinya akrab, gak nyapa kalau gak disapa duluan. Disapa duluan, noleh tapi males. Apa? Kalau temannya orang kiri, wah bukan level. Ada kan? Lah itu orang yang Tuhannya duit. Tuhannya dunia. Dunia segala-galanya. Sehingga orang yang dihormati yang banyak dunianya. Ketika tidak punya dunia tidak dihormati. Ada apa tidak? Itu tandanya jiwanya kecil. Lah orang yang berjiwa besar, dunia bagi mereka perkara kecil. Jadi dunia bagi mereka perkara kecil. Sehingga bagi mereka dapat dunia segede apapun tidak ada artinya. Dan hatinya tidak bersandar pada dunia. Hatinya tidak bersandar dengan kekuasaan. Hatinya tidak bersandar dengan ya perempuan-perempuan yang jadi katanya pelabuhan cintanya, kan begitu. Sehingga banyak orang karena memandang dunia segala-galanya, ditinggal mati sama istrinya langsung letoy. Betul? Ada enggak? Ditolak cintanya langsung frustasi. Sehingga tidak jarang ada prinsip jika cinta ditolak dukun bertindak. Ya ini para ikhwan rahimakumullah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasulullah itu adalah ruh yang robbani. Jiwa yang robbani, fisik yang robbani. Karena fisik yang robbani, maka mempunyai kekuatan yang dahsyat dan punya mujizat yang jauh mutunya lebih baik daripada mujizat para nabi sebelumnya. Contoh,
Nabi Musa ketika melihat Bani Israel berebut air untuk ngasih minum pada hewan ternaknya. Dia melihat dua anak perempuan, dua anak gadis yang menunggu sampai ketika selesai yang lain habis airnya, tidak kebagian. Nabi Musa menolong dan dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Idrib bi asakal hajar. Pukul batu itu dengan tongkatmu. Famfajarat min hutnata asyrata aina. Kemudian setelah dipukul, batu itu pecah, memancar dari bongkahan batu itu, jadi batunya gede. Memancar 12 mata air. Qad alima kullu unasim masrabahum, dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing. Ya, itulah mukjizat Nabi Musa. Batu gede dipukul langsung pecah. Setelah pecah ngeluarin air. Coba kalau sekarang ada gunung batu di bulldozer, setelah pecah keluar air, hebat apa tidak? Biasa. Jadi tingkatnya masih ya mukjizat memang pada zaman itu. Kenapa? Wong tongkat, coba tongkat dari apa? Kayu. Tapi kok bisa kayu membelah batu? Dan tidak kecil batunya. Iya kan? Batu gede. Kemudian ketika longsor batunya, pecah, keluar mata air. Hebat ya hebat pada saat itu. Tapi kalau zaman sekarang sudah biasa. Gunung batu di bulldozer, dikeruk, habis. Makanya manusia itu makhluk paling unik. Yang dimakan manusia bukan hanya nasi. Memang wujudnya nasi, Pak. Tapi ada yang dari batu gunung, aspal dicuri jadi nasi kan uangnya. Dan macam-macam koruptor-koruptor itu. Ini para ikhwan rahimakumullah. Mukjizat Nabi Musa. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ketika Rasulullah bersama sahabat yang jumlahnya ribuan, pulang dari satu peperangan, kehabisan air. Jadi di daerah padang pasir itu memang sesuatu yang sangat penting, air. Ketika tidak dapat air, kekeringan, dehidrasi, nah, bisa hancur pasukan. Karena sudah tidak ada air, lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, halakna, kita rusak, kita hancur, kita binasa. Kenapa? Air sudah tidak ada. Nabi berhenti. Coba kumpulkan sisa-sisa air yang ada di tempat air kalian. Kalau zaman dulu, kalau sekarang bawa jurigen kan, zaman dulu dari kulit kambing dijahit. Sehingga kenapa kalau di Arab ada tayamum? Karena air sulit. Itu. Kalau di Jawa mau tayamum, airnya melimpah. Makanya andaikan Islam diturunkan di Jawa, orang Afrika dan orang Arab itu kesulitan. Kalau mereka coba wudhu, tidak ada. Coba yang pernah haji dan umroh. Kerannya gede apa kecil, Pak? Kayak lidi kan airnya kan. Jadi di Masjidil Haram itu, kerannya itu keluar air kayak lidi aja. Gedenya. Kenapa? Karena memang air mahal di sana. Air laut disuling. Dijadikan air wudhu dan macam-macam. Ya, untuk saat ini. Zaman dulu lebih parah lagi, sulit. Sehingga orang sana kalau wudhu, air satu gelas ini cukup. Kalau kita gimana? Satu timba ada cukup. Satu ember tidak cukup. Kenapa? Kelebihan air. Jadi orang kalau sudah berlebih cenderung
boros. Ya kita merasa biasa-biasa aja dengan air, karena airnya melimpah. Coba orang Arab, tamu-tamu kita, dari para masyaikh, kalau wudhu, segini cukup ini. Sedikit. Untuk kumur-kumur, untuk macam-macam. Habis gitu, untuk mukanya, ya satu ini aja, diratain. Jadi sedikit diginiin, langsung diratain. Sehingga satu mangkok itu sudah lebih. Jadi kalau kita, termasuk juga pakai keran. Ketika keran kita kalau langsung nyembur airnya kan. Oh. Mereka dibuka dikit. Dia kan sudah terbiasa wudhu dengan air sedikit. Sehingga ketika di Lumajang dulu dikira airnya tidak keluar di keran masjid itu. Kenapa? Syed Malik wudhunya pakai air kok dikit-dikit. Akhirnya ada ikhwan datang, ini dibukain kerannya langsung jos, air dimarahin sama beliau. Kenapa? Eman-eman dengan air. Apa terbiasa di rumahnya? Ketika ngelihat cara ikhwan di Zawiyah Jakarta wudhu, dibuat jos, itu udah langsung wudhu. Jadi sudah airnya dibuka, ngejos, udah langsung wudhu. Sehingga tanya pada saya, Syekh Yunus, ini air membeli atau air ma'dan atau langsung dari sumur? Membeli. Karena di waktu di Klender pakai ini, ya, pam. Membeli. Berapa kamu bayar dalam 1 bulan? Saya bilang sekitar $50 dengan bahasa mereka. $50 hakata fuqara wadda hakata tarawis hakata. Coba $50 kamu bayar airnya untuk ikhwan yang wudhunya kayak gitu, mandinya juga jebor-jebor. Heran. Terus gimana? Kalau di tempat saya bukan $50, minimal $500. Jadi airnya aja. Sehingga dia kalau wudhu ya sudah kayak gitulah. Ini para ikhwan rahimahullah. Lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW ketika dalam kondisi kehabisan air, disuruh kumpulkan air-air yang ada di, ya, jirigennya lah kalau sekarang, di garibah namanya, yang dari kulit kambing itu dan wadah-wadah yang lain, yang tinggal dikit-dikit dikumpulin di wadah yang besar. Setelah itu Nabi SAW mencelupkan tangan beliau yang penuh dengan keberkahan. Kemudian dari situ memancar, sahabat ngeliat air memancar dari tangan suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua dapat bagian dan ribuan. Kira-kira kalau 1.000 orang 1 liter berarti kan 1.000 liter. Kalau 10.000, kalau 1 liter, kalau masing-masing bawa 5 liter coba. Sehingga kalau air keluar dari balik bebatuan itu masih, walaupun sudah mukjizat pada Nabi terdahulu, tapi dibanding mukjizat Rasulullah, keluar dari sela-sela jari suci beliau yang penuh dengan keberkahan. Bayangkan, maka itulah mukjizat Nabi terdahulu jauh nilainya di bawah mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Di antara nabi yang terdahulu ada yang bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Di Quran dijelaskan di surat Al-Baqarah. Kenapa kok Al-Baqarah sapi betina? Itu mukjizat yang ada pada Nabi Musa juga. Bagaimana ketika terjadi pembunuhan, kemudian pembunuhnya agar supaya bebas dari tuduhan, orang yang terbunuh tadi diletakkan di perbatasan 2 desa. Langsung ditinggal. Pada zaman itu masih tradisional. Akhirnya penduduk 2 desa ini bersitegang. Berarti mereka yang membunuh. Kata desa ini, mereka yang membunuh.
hampir terjadi tawuran antar desa. Terus ada satu orang yang usul, bagaimana kita menemui Musa? Katanya dia nabi. Kalau memang dia punya mukjizat, didatangilah Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Antadbahu bakarah. Jadi agar supaya memotong sapi betina. Andaikan Bani Israel tidak rewel, sudah dikasih petunjuk, ingin nguji dengan nabinya itu. Sudah dikasih petunjuk, masih tanya yang aneh-aneh. Sehingga tanya lagi, sapi betina kan banyak. Sapi betina yang bagaimana? Akhirnya bertambah. Oh ya, sapi betina yang tidak pernah dibuat bekerja, tidak pernah diudat untuk membajak sawah. Tanya lagi, banyak yang kayak gitu. Akhirnya sampai warnanya, dan akhirnya Bani Israel harus membeli sapi tersebut dengan emas seberat sapi tersebut. Kenapa? Yaitu rewel. Nabinya dibuat permainan. Sehingga kalau orang sampai kayak sekarang Bani Israel, tidak usah heran dari sononya. Bani Israel itu rewel. Para ikhwan rahimakumullah. Nabi Musa ya akhirnya ditemukan sapi itu dipotong. Kemudian lidahnya diambil, dipukulkan ke jenazah yang sudah jenazah yang mati kan ya, orang yang sudah mati dipukul dengan lidah sapi tersebut. Maka hidup kembali dan ditanya, siapa yang bunuh kamu? Dia beritahu, yang bunuh saya ini. Akhirnya ketangkep yang membunuh. Dan itu diabadikan dalam Quran. Jadi membunuh sapi betina, dan Nabi Musa dengan mukjizatnya menghidupkan kembali jenazah ya, orang yang sudah mati menjadi hidup untuk menjawab siapa pembunuhnya. Setelah itu mati lagi. Itu. Kemudian para ikhwan rahimakumullah. Jadi Nabi Musa untuk menghidupkan pakai alat. Apa alatnya? Sapi dipotong. Yang kayak gitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan para wali banyak yang diberi karomah. Jadi kalau wali kelebihannya namanya karomah. Kalau nabi namanya apa namanya? Mukjizat. Kalau wali namanya karomah. Karomah ada dari wali umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak. Ya salah satunya Syekh Abdul Qadir, sehingga kalau orang Indonesia ngadain haul Syekh Abdul Qadir mesti memotong apa? Potong ayam kan? Itu. Kenapa di antara karomahnya Syekh Abdul Qadir ya pernah menghidupkan ayam yang dagingnya sudah dimakan. Coba ayam dipotong, pertama setelah dipotong diambil bulunya, terpisah dari badannya. Setelah diambil bulunya, dibuang jeroannya, kemudian dimasak, dimakan. Kira-kira ketika dimakan tulang-tulangnya dipisah pada, sudah terpisah. Dagingnya sudah kemakan, tinggal tulang belulang. Maka dengan izin Allah tulang belulang tersebut dihidupkan oleh Syekh Abdul Qadir. Ini umatnya Rasulullah. Coba kalau orang itu meninggal, yang zamannya Nabi Musa meninggal utuh. Jadi hanya meninggal kemarin, sekarang dihidupkan untuk tanya siapa yang membunuh. Tapi bayangkan ayam ini
sudah bercerai-berai. Dagingnya sudah dimakan, bulunya ada di mana. Sudah tahu. Ini bisa dihidupkan dan bersaksi tentang kewaliannya Syekh Abdul Qadir. Sehingga secara mutu karomahnya wali dari umatnya Rasulullah lebih tinggi daripada mukjizatnya nabi, para nabi terdahulu. Dan ini bukan satu kejadian, banyak kejadian-kejadian yang mana karomah dari umat Rasulullah lebih tinggi nilainya dari mukjizatnya para nabi. Akan tetapi karena sudah di tangan wali namanya karomah. Kalau di tangan nabi namanya mukjizat. Secara nilai mukjizat di atasnya karomah. Tapi kenyataannya karomah umat Rasulullah banyak yang lebih tinggi nilainya dari mukjizat para nabi terdahulu. Para ikhwan rahimakumullah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dengan bentuknya Masjidil Aqsa karena mata beliau adalah mata Rabbani. Daya jangkaunya tidak terbatas. Baik dengan makhluk zahir dan makhluk gaib. Sehingga bangsa jin pun Nabi bisa melihat dengan jelas. Makanya ada di Mekah ada masjid jin, tempat Nabi ngajarin bangsa jin. Termasuk juga di antara karomahnya cucu Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Itu salah satu cucu Sayyidi Syekh dan menjadi salah satu khalifahnya. Ayahanda dari Sayyid Muhammad At-Tahir itu punya murid bangsa jin. Sehingga tempat beliau ngajar bangsa jin itu di tempat khusus, di rumah khusus. Dan temboknya ini ada bercak-bercak, tempatnya jin itu berdiam. Jadi ada bercak hitam-hitam kemudian merah-merah gitu di temboknya ini. Jadi ada orang diberi Nabi diantaranya bisa melihat dengan makhluk zahir dan makhluk batin. Bahkan bukan hanya itu, pandangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tembus sampai ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan langit pertama sampai ke 7, Nabi bisa melihatnya dengan baik, laksana ada di depan mata beliau. Termasuk juga dengan Sidratul Muntaha. Termasuk juga dengan Arash, termasuk juga dengan Lauhil Mahfuz, itu Nabi bisa melihat setiap saat. Jadi alam di depan Nabi kecil semuanya. Ya, termasuk di antara wali banyak yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pandangannya tembus sampai ke Arash. Tahu dengan apa yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Siapa mereka? Orang yang sudah futuh. Orang yang sudah dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi orang yang hijabnya dibuka namanya futuh. Bagaimana futuh itu? Futuh itu ya ada futuh kecil, ada futuh besar. Ada Fathul Akbar. Orang yang dapat Fathul Akbar bisa ketemu dengan Nabi dalam kondisi jaga. Jadi begini ini bisa ketemu dengan Nabi. Itu namanya Fathul Akbar. Di antara wali yang mengalami Fathul Akbar, Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ketika beliau umur 40 tahun, maka Allah membuka hijab. Berapa jumlah hijab itu? Saya menjelaskan. Untuk mencapai Fathul Akbar, ini harus terbuka 165.000 hijab. Berapa?
165.000 hijab untuk mencapai Fathul Akbar. Untuk berikutnya masih ada lagi hijab-hijab. Itu. Jadi baru pembukaan ya yang sempurna, tandanya orang itu futuh ketika dia bertemu langsung dalam kondisi sadar dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijab yang harus dibuka 165.000 hijab. Jadi kenapa kita tidak bisa ketemu Rasulullah? Mimpi aja sulit, ya terlalu tebal hijabnya. Kenapa? Ya kalau lihat uang baru 100.000 sudah merah sudah. Kalau lihat uang 50 ribuan sudah biru matanya. Itu. Kenapa? Sesuai dengan kondisi hatinya. Artinya kita masih terpengaruh dunia. Orang yang bisa dibuka hijab ketika dunia sudah tidak ada artinya. Coba Anda ada orang ngasih emas 1 kilo, senang apa enggak? Hah? Senang apa enggak? Ada yang tidak senang? Ada orang yang kalau dikasih emas 1 kilo langsung dibuang, ada? Di Sukabumi ada enggak? Itu. Ya, kita lihat bagaimana muridnya Syekh Tijani. Ya. Jadi salah satu muridnya Syekh Tijani yang saking cintanya kepada Syekh Syekh tidak mau jauh dari beliau. Di mana ada Syekh Syekh, dia selalu. Jadi orang yang ingin mencapai cita-cita tinggi itu tidak mau jauh dari gurunya. Ngikut terus kemana Syekh Syekh. Ya. Namanya Syed At-Thayyib As-Sufyani. Ya. Siapa namanya? Syed At-Thayyib As-Sufyani. Kemudian Syed At-Thayyib As-Sufyani ini tidak mau jauh. Pada suatu pagi, Syed selesai wadifah, langsung pergi. Beliau nyariin di sekitar Zawiyah tidak ada. Tanya, kemana Syed? Keluar kota. Kemudian dikejar. Ini orang kalau sudah cinta itu sulit memang. Dikejar. Sampai, ya kan naik kuda biasa-biasa. Tapi dia berusaha, akhirnya kesusul. Kudanya Syekh radhiyallahu anhu. Ya, saya tahu, di belakangnya ada orang yang nyusul. Maka dengan karomahnya, jejak ya pasir-pasir tanah yang diinjak oleh kudanya Syekh, bekasnya itu jadi emas. Kalau kita gimana dapat begitu? Misalnya saya pulang ban yang kena ban jadi emas semua. Kira-kira diapain jalan aspal? Habis digali gitu. Lah ini bekas kudanya Syekh itu jadi emas. Syekh At-Thayyib ini ngejar. Begitu lihat kok bekas kuda jadi emas, dilihat diambil. Oh, emas beneran. Kalau kita diapain? Masuk saku kan? Dibuang. Yang lain dilihat, dibuang. Ngejar Syekh. Setelah terkejar, Syekh bilang, ada apa? Ya, At-Thayyib. Dia bilang, saya tidak kuasa. Tidak mampu kalau jauh dari Syekh. Jadi rindunya itu tidak kebaan. Tidak mau jauh dari Syekh. Kemudian sudah itu emas tidak kamu ambil. Apa kata Syed At-Thayyib As-Sufyani? Ya, emas bagi saya tidak ada harganya. Yang punya harga di mata saya Allah dan Rasulnya dan Tuan Guru. Ini murid yang
sempurna. Kenapa kok dia mencapai martabat tinggi? Karena mahabbahnya pada guru seperti itu. Ta'alluqnya pada guru seperti itu. Kenapa kita kok tidak nyambung-nyambung? Sekian tahun masuk torekoh, tidak mimpi-mimpi dengan Nabi. Ya karena memang hati kita masih kelilipan, tahu kelilipan? Mata yang apa namanya kalau bahasa Sunda? Kalau orang Jawa kelilipan. Apa bahasanya tidak tahulah. Intinya karena mata kita ini masih mata dunia, mata duitan. Sehingga coba seperti sekarang ada ijtima wadifah kayak gini. Ditanya, kenapa ada datang? Ada bisnis, ada ini, gitu kan? Gerimis jadi alasan. Tapi orang yang jatuh cinta, coba Anda datang berapa? Mau dikasih duit sekarang 100.000, banyak sampai berebut. Itu sudah gede 100.000 untuk ngecoh orang-orang. Kenapa? Berarti jiwanya 100.000 itu. Jadi itu para ikhwan rahimakumullah. Tapi orang-orang yang benar mahabbah, ya, terutama dengan guru kita Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, bisa dibayangin mendapat emas. Cuma kalau namanya kuda lari kan banyak kan. Sih kalau dikumpulin bisa puluhan kilo, bahkan bisa kintalan. Betul? Kalau emas sebanyak itu, kira-kira jadi apa kalau sekarang? Miliarder. Tapi karena hatinya sudah tidak ada dunia. Yang ada di hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang ada di hatinya hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di hatinya hanyalah Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu. Maka tidak ada arti semuanya. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Ya, kalau Anda ingin sukses berthariqah, itulah orang-orang zaman dulu. Jadi benar-benar berpegang teguh dengan gurunya. Dan dia di depan gurunya merasa butuh terus. Orang sekarang ini, ya, karena sudah ada di Google, tinggal mau cari apa jawaban dari pertanyaan, maka lebih senang berguru dengan Syekh Google. Sehingga sudah tidak tertarik lagi dengan guru yang punya izin dan sanad nyambung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya tidak ada berkah. Jadi kita belajar thariqah ini bukan hanya ilmu, akan tetapi apa yang dibalik ilmu itu yang perlu kita dapatkan dalam berthariqah. Jadi kembali kepada futuh. Jadi futuh itu terbukanya hijab. Untuk sampai pada futuh 165.000 hijab. Itu masih banyak hijab yang lain untuk mengetahui perkara-perkara yang lebih spektakuler. Itulah yang dialami oleh Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Terus bagaimana dengan Isra dan Mi'raj? Isra perjalanan zahir. Datar dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Oleh Allah disuruh naik kendaraan. Untuk Rasulullah dikasih kendaraan dari surga. Namanya Buraq. Ya, Buraq. Apa Buraq? Barq. Ya. Apa? Yaitu ya seperti kilat menyambar, itu barq. Jadi kecepatannya bagaikan kilat menyambar. Sehingga kalau ingin sampai pada tujuan kita harus pakai kendaraan. Kalau kendaraan, jadi agama ini, syariat ini adalah kendaraan untuk mencapai tujuan. Apa tujuannya?
menjadi orang yang sampai ke hadratnya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan syariat. Jadi syariat itu kendaraan menuju Allah, alat. Sholat alat untuk apa? Untuk menghadap ke hadrah yang bisa diterima oleh Allah. Pakai alat yang lain tidak bisa. Sehingga Anda kalau pakai alat lain kayak nyembah patung, itu alat juga. Sehingga kalau orang Arab zaman dulu ditanya oleh Rasulullah, dibilang, kamu jangan nyembah berhala-berhala itu. Sembahlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata orang Arab jahiliyah? Mana buduhum, aku tidak nyembah mereka. Jadi memang wujudnya menyembah berhala. Tapi ketika dibilang oleh Rasulullah jangan sembah berhala, mereka jawab, saya tidak nyembah berhala ini, Muhammad. Jadi mana buduhum, aku tidak menyembah ini. Terus bagaimana? Kenapa kok harus begitu? Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ini hanya alat untuk mendekatkan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Sehingga ada alat yang diridhoi, ada alat yang tidak diridhoi. Ada alat yang diterima di apa istilahnya dalam bahasa kantornya, direkomendasi. Ada alat yang dilarang. Alat yang direkomendasi oleh Allah untuk kendaraan menuju Allah adalah dinul Islam. Allah menyatakan innad dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah. Jadi agama ini alat untuk sampai kepada Allah. Jadi kendaraan yang diridhoi, diizinkan oleh Allah dan direkomendasi untuk dipakai untuk menghadap Allah, al-Islam. Di dalam al-Islam ada syahadat, ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji dan yang lain. Yang semuanya tujuannya satu, mendapatkan ampunan dari Allah, mendapatkan ridho dari Allah, puncaknya mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita jangan mengandalkan alat, andalkanlah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak ngerti dengan cara pakai alat, menjadikan alat segala-galanya. Sehingga orang yang iktimat atau bergantungnya hati kepada sholat, ketika tidak sholat atau sedikit lengser waktunya, hilang harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang hatinya bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada suatu saat diberi ujian, sehingga terpaksa di luar kemampuannya melanggar aturan, tidak putus asa dan tidak putus harapan kepada Allah. Makanya kalau mengutip pendapatnya Syekh Athaillah As-Sukandari dalam kitab Hikam, apa menurut beliau? Di antara tanda-tanda orang itu berpegang teguh ya dengan ibadahnya, dia putus harapan ketika dia tidak mampu lagi berbuat yang terbaik sesuai dengan seleranya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya tiap hari, tiap malam salat tahajud. Pada suatu saat karena sakit atau karena apa, dia tidak melaksanakan salat tahajud karena tidak mampu. Karena tidak mampu melakukan salat tahajud, putus harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Dalam istilahnya Al-Hikam.
Tanda-tanda iktimad dengan amal, nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda orang itu tidak bergantung kepada Allah, tapi bergantung pada amal. Ketika dia diberi kesulitan, hilang, atau berkurang harapannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bagaimana? Ya sebagai orang tasawuf, orang yang ngerti dengan dunia sufi, makanya harus belajar agar supaya kita bergantung kepada Allah, tidak bergantung kepada amal. Bukan berarti kita seendengnya, tidak tahajud, ini apa? Ya pokoknya Allah Maha Kaya, Maha Pemberi, sudah terserah Allah. Akhirnya tidak sholat, terserah Allah. Ya, itu melanggar syariat, tidak boleh. Jadi inilah level pertama umat Islam, perjalanan dulu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana ini syariat? Ini syariat Islam. Kemudian orang yang sudah mengerjakan syariat dengan sebaik-baiknya, agar supaya lebih maju, maka perlu mi'raj. Makanya bagaimana mi'rajnya orang beriman? Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zahir batin menghadap ke hadrah. Ini juga para ikhwan rahimakumullah, ya, teori tentang mi'raj. Disebutkan Nabi naik dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, naik ke langit kedua, naik sampai langit ketujuh, naik lagi ke alamul jabarut sampai alam lahut, alam tertinggi. Dan disitulah dia bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu gambaran yang bisa masuk akal kita. Sehingga coba pikiran kita kan Rasulullah perjalanan horizontal, naik, kan begitu kan? Lalu bagaimana hakikatnya? Itu kan pandangan untuk mendekatkan dengan pikiran kita yang belum mampu berbicara hakikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia ini adalah makhluk Allah yang paling mulia, ahsani takwim, mempunyai derajat paling tinggi, sehingga di antara keutamaan sholat bagi mereka yang sudah mencapai kehusyuan dan sampai dengan hakikat sholat, sholat itu hakikatnya mi'rajnya seorang beriman. Jadi kita ini mi'raj setiap hari kalau sudah benar sholatnya. Kemudian sudah dibuka oleh Allah hijab dari hati kita. Sehingga dalam sholat itu, ya, walaupun fisik kita ada di muka bumi, hati dan ruh kita hakikatnya ada di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya begitu. Cuma kenapa kok kelepek-kelepek di muka bumi tidak bisa ini? Kenapa? Wong husu aja enggak. Ya itu. Sehingga sampai sekarang yang banyak umat Islam bertengkar kunut dengan tidak kunut. Kenapa? Yang baca kunut ya kelepek-kelepek juga sholatnya. Yang tidak baca kunut juga sama. Sehingga hanya bertengkar dengan perkara-perkara remeh-temeh yang tidak wajib. Sementara yang lebih penting daripada sholat itu bagaimana? Penghayatan pada sholat. Bagaimana? Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Apa takbiratul ihram? Takbiratul ihram ini pemisah. Ya. Jadi takbir yang menjadi pemisah antara ketika sholat dengan tidak sholat. Ketika belum sholat, minum halal apa haram? Halal kan? Tapi kalau sudah takbiratul ihram, jangan minum. Haram sudah air.
Atau makna yang lain, takbiratul ihram, takbir yang meletakkan kita ke wilayah haram. Apa haram? Mulia. Dalam rangka menghadap yang maha mulia. Sehingga batas kemuliaan kita adalah takbir. Allahu Akbar. Ya, ketika takbirnya benar, ya, dilafalkan dengan lisan yang fasih, keluar dari hati yang tulus, memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan sadar kita ada di hadrahnya. Sehingga walaupun hamba tersebut ada di musola atau di zawiyah, hakikatnya sudah ada di hadrat Allah Subhanahu wa taala. Mengapa Nabi dalam Isra dan Mi'rajnya semalam, ya bukan semalam, tempat duduk beliau masih hangat ketika kembali. Ini Nabi duduk-duduk di Hijr Ismail. Ya kalau musim, apalagi musim dingin dia di Mekah itu. Kalau didudukin kan hangat kan? Lah ketika Nabi kembali dari Mi'rajnya setelah Isra, tempat duduknya masih hangat. Jadi hitungan berapa kira-kira? Jam apa menit? Hitungannya menit. Kok bisa seperti itu? Ya itulah hakikat. Al-barqil asta. Bagaikan kilat menyambar. Pengen tahu ibaratnya? Pengen tahu? Coba. Ini contoh yang paling mungkin bisa kita renungkan. Kecepatan. Ketika berbicara sinyal. Ujang urusan sinyal Ujangnya. Ya Jang? Kan urusan sinyal. Ini kerjaan Ujang. Jadi ketika berbicara sinyal, kalau tidak ada pemancar dan juga tidak ada relaynya, kan di sini ada apa tower kan? Tower ini kan relay kan? Nerima dari pancaran dari pusat, dipancarkan ke sekitarnya. Kan gitu fungsinya. Itu. Coba pancaran sinyalnya, contohnya apa? Kartu apa? Ada Indosat, ada XL, apalagi Telkomsel dan lain sebagainya. Mancar. Siaran apa? Pancaran sinyal dari pusat. Kalau dijelaskan dari mesinnya, dari mesin ini sampai ke antena, dari antena dipancarkan, panjang bisa satu buku, betul. Untuk sampai ke Sukabumi harus ada relay, harus ada tower. Dijelaskan tower ini. Dari tower bisa diterima di HP kita. Oh, di sini sinyalnya kuat. Kan gitu kan? Itu. Coba dari Jakarta, kan pusatnya Jakarta kan? Ke Sukabumi. Kalau ikut tol 70 ke sampai Cibadak 70 km. Kalau ditarik garis lurus mungkin 50-an lah. Coba 50 km. Dipancarkan dari Jakarta, langsung ke HP kita. Dalam waktu yang sangat singkat. Langsung terima, ngomong langsung. Video call langsung. Al-barqil asta, bagaikan kilat menyambar. Tapi kalau dibahas bisa satu buku ini. 5 hari bisa tidak selesai bacanya ini. Betul? Itulah hakikat. Coba kita bayangin. Telepon-teleponan, ya. Anak saya lagi umroh. Kemarin dari Madinah mau berangkat, mau balik ke Jeddah. Video call. Bayangin Madinah ke Jakarta berapa kilometer?
Naik pesawatnya aja 9 jam. Dengan kecepatan hampir 1000 kilo per jam. Kecepatan panjang perjalanan 9 jam kalau langsung. Tapi dengan video call, sak suaranya, sak gambarnya tampil dalam hitungan detik dan berbicara lancar seperti berhadap-hadapan. Demikian juga kalau sinyal yang ada di hati kita kuat, kita telepon-teleponan menghadap kepada Allah, video call dengan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Kenapa kok kita tidak nyambung dengan Allah? Allahu Akbar, lupa dengan sholatnya. Sudah rakaat ketiga, 2 apa 3? 2 apa 3? Nah, kok langsung ketawa begini? Apa memang begitu? Kenapa? Sinyalnya tidak kuat, biar pet. Kenapa kok tidak kuat? Lah ini permasalahannya. Itu. Jadi berbicara Isra di akhir zaman ini sudah Isra Mi'raj sudah perkara yang lumrah karena sudah Allah buka dengan adanya teknologi. Kita berhadapan sesama manusia, telepon ke Amerika, video call sekarang juga langsung terlihat. Terdengar suaranya tanpa jeda. Coba berapa kilometer, berapa ribu kilometer Indonesia dengan Amerika. Apalagi pulsanya banyak. Kondisi HP-nya masih baru, maka terang benderang semuanya. Kenapa kita goda nyambung-nyambung? Ya ini ada yang tidak beres dengan hati kita. Sehingga sinyalnya lemah. Karena sinyalnya lemah, mau ketemu dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala, mau berdialog. Karena orang baca Quran itu berdialog dengan Allah. Orang apalagi dalam sholat. Lalu bagaimana bisa berdialog dengan Allah kalau tidak nyambung? Hatinya penuh dengan dosa. Maka dosa ini menjadi penghalang nyampainya sinyal ke dalam hati kita. Sehingga kenapa kok hati kita tidak nyambung-nyambung, kalau sholat tidak usu-usu? Pertama, terlalu banyak dosa yang nempel. Makanya kita tiap pagi dan sore baca istighfar, baca salawat, baca la ilaha illallah. Apa? Membersihkan. Ketika tingkatnya muslim, ini semua untuk pembersihan dosa, nebus dosa. Habis pulang dari zawiyah, sampai di jalan ketemu dengan rambut panjang di depan kita. Merem, nabrak, melek, ngelihat aurat. Gitu kan, Kip? Seneng apa enggak, Kip? Itu langsung kelilipan. Yang tadinya sudah bersih, kotor lagi. Makanya sebelum tidur baca istighfar, selawat, dan la ilaha illallah. Apa? Bersih. Orang yang masih kenapa? Kalau kumpul dengan orang kita masih belum mampu. Coba ketika kumpul dengan orang pakai baju yang jelek, malu. Iya kan? Akhirnya ngutang-ngutang beli baju baru. Kan ada yang dipaksakan. Ngambil dari pinjol. Berlipat-lipat bunganya. Itulah diantaranya. Nah, orang yang sudah bersih hatinya dengan dosa, apakah sudah dijamin jelek?